Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan terbaik sore hari ini. Tuhan izinkan kami untuk kembali ada merayakan Natal di tahun 2023 ini. Kami bersyukur karena kesempatan terbaik. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan, Allah perkasa, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, dan telah tiba saatnya untuk kami ada di dalam jam pemberitaan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh berkenan menyatakan isi hati-Mu buat kami, berbicara buat kami, memberi pesan-pesan buat kami semua, orang-orang muda yang Tuhan percayakan ada pada kesempatan sore hari ini. Karena itu Tuhan, kami sadar akan segala keterbatasan kami, kelemahan. Kami butuh Roh Kudus mengurapi kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga setiap kata-kata kebenaran yang sebentar kami dengar, kami baca, tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar memberi arti penting dalam hidup kami. Sehingga perayaan ini bukan hanya sekedar sebuah perayaan seremonial, tetapi perayaan ini memberikan makna Natal yang akan kami bawa pulang dan kami aplikasikan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih sepenuhnya, kuasai hati, pikiran kami sekalian, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami percaya bahwa Allah bekerja di tempat ini. Kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan beri kita kesempatan untuk kita boleh merayakan Natal di tahun ini bersama dengan semua saudara dari GPAA dan SCT ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepanjangannya saya lupa tadi ya. Jadi nanti saudara artikan masing-masing saja ya. Generasi penggerak amanat agung, keren ya. Generasi penggerak amanat agung. Dan yang satu lagi apa? Itu pakai bahasa Inggris. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang punya arti bahwa kita semua yang hadir pada kesempatan ini rindu untuk menjadi orang-orang yang berkreasi, bertumbuh ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bersama dengan semua saudara yang ada di GPAA dan juga SCT ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada kita untuk kita sama-sama perhatikan sore hari ini adalah kekeluargaan sebagai cara berkreasi dan bertumbuh. Lalu subtema yang diberikan adalah Natal menjadi sumber kekuatan sebagai dasar cinta kasih Kristus yang menciptakan kerukunan dan kebersamaan dalam bersatu melayani sebagai tugas anak muda yang dipimpin Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema dan subtema ini didukung oleh ayat di dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-19. Mari kita sama-sama membaca ayat ini untuk menjadi rujukan khotbah pada kesempatan sore hari ini. Roma 14 ayat yang ke-19. Baik, 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat ayat dan tema serta subtema yang diberikan untuk kita sama-sama perhatikan, maka
saya menemukan bahwa ada sebuah kerinduan untuk semua kita yang hadir pada kesempatan diberkati ini dalam momen Natal yang berbicara tentang damai sejahtera Allah. Ya, Natal itu berkaitan dengan damai sejahtera Allah sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, membuat saudara dan saya memaknai Natal ini dengan sebuah kekuatan. Kekuatan itu memampukan kita untuk bisa menjadi keluarga yang dapat berkreasi, yang dapat bertumbuh, dan tentunya saudara yang terkasih dalam Tuhan, semuanya demi satu tujuan, satu kepentingan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya Kristus dinyatakan, supaya Tuhan dimuliakan. Dan waktu Tuhan dimuliakan, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Natal berkaitan erat dengan kekuatan damai sejahtera itu. Nah, saudara, namun damai sejahtera yang dibicarakan di dalam teks ini adalah damai sejahtera yang berbeda. Damai sejahtera yang tidak seperti yang ada di dalam dunia ini. Mari kita lihat konteks dari Roma 14 tadi. Saya ajak kita mundur di ayat yang ke-15. Saudara, mari kita perhatikan terlebih dahulu. Ayat 15, lalu kemudian sampai dengan ayat 17. Mari kita lihat ayat ini. Roma 14:15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Ayat 17, sama-sama, 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita berjalan di dalam damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita, seperti teks yang kita baca di ayat 17, kerajaan Allah. Jadi damai sejahtera di sini berkaitan erat dengan kerajaan Allah. Damai sejahtera di sini tidak berkaitan dengan hal-hal seputaran yang ada di dalam dunia. Karena kalau kita pakai standar apa yang ada di dalam dunia menjadi sumber damai sejahtera kita, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang tidak bisa hidup berkeluarga, banyak orang tidak bisa bertumbuh, banyak orang tidak bisa ada dalam sebuah kesatuan. Karena mereka membangun sebuah kekuatan damai sejahtera yang bukan datang dari kerajaan Allah, tapi yang bersumber dari dunia ini. Tadi kita membaca di dalam ayat yang ke-15. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini itu sifatnya adalah sesuatu yang kelihatannya enak, kelihatannya itu menyenangkan, tetapi belum tentu itu bisa membawa kita untuk menyatakan tentang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Makanan, minuman, saudara, ya, itu perwakilan dari sejumlah hal lain tentang hal-hal jasmani. Jadi sumber damai sejahtera kita bukan bersumber kepada apa yang disebutkan tadi, makanan, minuman, ya. Kalau kita sumber damai sejahtera kita bersumber pada hal-hal itu, maka kita tidak mungkin bisa jadi orang yang mau menciptakan kekeluargaan di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya Allah mengetahui saudara dan saya tidak mungkin bisa melahirkan damai sejahtera seperti yang diberikan oleh Allah. Karena itulah Kristus datang ke dalam dunia ini. Karena itulah dia Sang Mesias datang ke dalam dunia ini. Dan dia datang untuk memberikan damai sejahtera sorga. Dia datang untuk memberikan damai sejahtera yang bukan dari dalam dunia ini.
supaya kita semua orang-orang yang percaya kepadanya dapat menciptakan hidup kekeluargaan, dan lewat hidup kekeluargaan itu kita berkreasi, dalam tanda kutip kita dapat menjadi berkat lewat semua tindak tanduk kita yang betul-betul mencerminkan damai sejahtera surgawi itu, dan banyak orang bisa datang kepada Kristus. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, damai yang ada padamu sekarang damai dari mana? Ya. Kalau saudara masih pakai damai dunia, sana akan bisa ada kekeluargaan. Yang ada tuh kesombongan, keangkuhan, urus diri sendiri. Saudara, botong sana akan peduli orang lain. Ya. Karena botong rasa, kalau beta makan banyak, berarti be ada damai. Ya. Kalau makan babagi, damai hilang. Ya, saudara. Kalau kita masih pakai damai dari dunia ini, kalau beta uang ada 100.000, ini uang nih beta manage baik-baik, beta pakai untuk beta pun keseharian, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka pasti akan cukup untuk beta pun kebutuhan. Saudara, kalau damai sejahtera kita bergantung kepada ini, kita tidak akan peduli orang lain. Ya, saudara, kita akan jadi orang yang kanik, alias kikir, alias pelit, alias tidak mau berbagi. Karena memang batang pun damai sejahtera bergantung pada uang, saudara. Jadi orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada damai sejahtera yang bersumber dari dunia ini, sampai kapanpun dia tidak bisa menciptakan kekeluargaan. Apalagi kalau kita sudah diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit, ada masalah, ada tantangan, ada segala macam hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam botong pun hidup. Botong akan lebih gampang untuk egosentris, untuk lebih gampang memperhatikan diri sendiri dan tidak akan peduli orang lain. Karena kita merasa bahwa kalau damai sejahtera itu yang kita miliki mulai terkuras oleh karena masalah, oleh karena kesulitan, oleh karena berbagai macam hal. Sehingga orang biasa bilang, jangan ganggu beta, tapi ada stres berat, biar beta menyendiri sendiri saja. Ya saudara. Ya saudara, ini orang-orang yang sekali lagi tidak memiliki damai sejahtera di dalam hidupnya dari kerajaan Allah. Kristus datang supaya damai sejahtera yang saudara dan saya miliki bukan damai sejahtera yang bersumber dari dunia, tapi damai sejahtera yang kita miliki bersumber dari kerajaan Allah yang memberikan, menciptakan kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan perhatikan, saudara, ketika Yesus beri damai sejahtera ini, dia mengerjakan 3 jenis atau 3 bagian dari damai sejahtera. Bagian yang pertama adalah dia mengerjakan damai antara manusia dengan Allah. Saudara dengar, kalau ketemu Allah saja belum beres, bagaimana botong bisa beres dengan sesama? Dan botong pudiri, soalnya akan pernah bisa. Jadi hal yang pertama Allah perdamaikan atau damai sejahtera itu dinyatakan adalah urusan dunia dan sorga. Urusan kita dan Tuhan Allah. Karena kita semua telah menjadi seteru Allah. Kita semua musuh Allah. Kita semua ini saudara orang-orang yang berontak kepada Allah. Karena itu saudara, kita ini sebenarnya butuh perdamaian dengan Tuhan Allah. Tapi siapa yang bisa kasih damai kita dan Tuhan Allah? Tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang bisa kasih damai kita. Tidak ada satu orang pun di bawah kolong langit ini yang bisa memperdamaikan antara manusia dengan Allah. Karena itulah Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia lahir di Bethlehem sebagai oknum, sebagai pribadi yang akan memberi damai sejahtera, di mana dia akan memperdamaikan manusia dengan Allah. Lihat ini ayat Roma pasal 5 ayat 1. Ya, Roma pasal yang kelima ayat 1. Saya izin minum. Nanti jemaat Bapak Ibu Saudara semua membaca ayat ini. 1, 2, 3. Saudara perhatikan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Allah.
Jadi saudara, siapa yang bikin kita damai sejahtera dengan Allah? Karena kencang Tuhan kita. Jadi kalau Yesus lahir, bayangkan Anda biar datang gereja, Anda tidak bisa berdamai dengan Tuhan Allah. Son ada damai sejahtera. Makanya kalau orang pergi gereja, kok dia pun pantas, so bisa duduk tenang. Tuh yang korek kiri, korek kanan, sebentar geser kiri, geser kanan. Dia belum berdamai dengan Allah. Karena belum berdamai dengan Allah, orang tidak bisa tenang untuk ketemu Tuhan Allah. Karena saudaraku, tanpa ada damai sejahtera dengan Allah, tidak ada seorang bisa berjumpa dengan Allah. Makanya Yesus Kristus, dia datang untuk beri perdamaian dengan saudara dan Tuhan Allah. Dan kita datang kebaktian ini butuh damai, saudara. Menyanyi butuh damai, dengar firman butuh damai, doa itu butuh damai. Kalau ada damai di dalam hati Anda berdoa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin doa bisa tidak jelas. Doa juga bisa, saudaraku, ada kata-kata yang mungkin kita tidak bisa ucapkan dan utarakan. Karena kegundaan atau karena damai hilang dari dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi Allah tahu. Manusia tidak mungkin bisa berdamai dengan Allah. Karena Allah tahu manusia tidak bisa berdamai dengan Allah. Yesus Kristus datang. Natal hari ini kita rayakan. Jadi rayakan Natal itu bicara soal perdamaian dengan Allah. Damai sejahtera Allah berikan kepada kita. Roma 3 ayat yang ke-25. Coba kita lihat ayat ini. Roma pasal 3 ayat 25. Ya. 1, 2, 3. Yesus Kristus itu sudah ditentukan untuk jadi jalan pendamaian. Jadi saudara, damai sejahtera hanya bisa ada bagi saudara dan saya. Sehingga terciptanya sebuah kekeluargaan yang akhirnya mendorong kita berkreasi, mendorong kita bertumbuh, mendorong kita untuk jadi berkat, mendorong kita untuk melayani, mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Itu kalau Kristus Yesus melakukan perdamaian terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah itu dinyatakan kepada kita lewat saudara karyanya datang ke dalam dunia ini. Baru saudara dan saya bisa melakukan segala sesuatu yang tadi saya sebutkan itu. Keluarga, berkeluarga, berkreasi, bertumbuh dan lain sebagainya. Tanpa perdamaian dengan Allah itu sesuatu yang impossible. Karena itu jangan pernah lupa saudara, perdamaian dengan Tuhan itu menjadi penting buat saudara dan saya. Perdamaian dengan Tuhan itu harga mati buat kita semua orang-orang Kristen. Sebab kalau tanpa perdamaian tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri Allah. Karena dosa menjadi pemisah antara saudara dengan Allah. Dosa telah membuat hubungan kita putus. Dosa membuat Tuhan jauh dari kita. Dosa membuat saudara dan saya tidak layak dan tidak berkenan kepadanya. Tapi lewat kelahirannya, lewat kedatangan Yesus Kristus, lewat saudaraku pengorbanan Yesus Kristus, kita diperdamaikan sehingga kita boleh datang layak di hadapannya karena sudah ada titik yang namanya perdamaian. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tidak boleh dilupakan. Jadi jangan bicara damai di orang lain kalau betul belum damai sendiri dan Tuhan Allah. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang sudah didamaikan oleh Allah, dengar baik-baik. Yakobus pasal 4 ayat 4 bilang begini. Mari kita lihat. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Mari kita perhatikan. Saudara, ya sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini sudah didamaikan oleh Allah dengan damai sejahtera Allah. Ya.
Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka jangan pernah lupa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini sudah jadi sahabat Allah. Yang namanya damai itu berarti tadi musuh, sekarang jadi babae, itu namanya sudah jadi kawan, sudah jadi teman, sudah jadi sahabat, sudah jadi keluarga. Kita semua ini keluarga Allah, sahabat Allah. Saudara, maka ada sebuah peringatan, ada sebuah informasi atau saudara perintah penting yang kita tidak boleh lupakan. Sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, jangan lagi melakukan persahabatan dengan dunia. Karena kalau saudara sudah diperdamaikan dengan Allah, tapi saudara masih jadi musuh Allah, bersahabat dengan dunia, itu artinya kita merusak perdamaian yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Bisakah kita merusak perdamaian yang Allah kerjakan di dalam hidup kita? Jawabannya sebenarnya tidak bisa, saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena damai yang Allah berikan itu kualitasnya itu tidak bisa pudar oleh apapun. Jadi kalau ada orang Kristen masih mau memberi dirinya untuk bersahabat dengan dunia, itu membuktikan dia adalah orang yang tidak setia kepada Tuhan. Atau lebih tepatnya dia bukan orang percaya. Dia bukan orang yang sungguh-sungguh telah mengalami Kristus di dalam hidupnya. Karena orang kalau mengalami Kristus di dalam hidupnya, dia mengalami damai sejahtera Allah yang kekal. Damai itu membuat kita menjadi sahabat-sahabat Allah, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Bukan untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 1 bulan, atau 1 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Kita dengan dia, Allah, kita bergaul karib dengan dia, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan Allah. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu jadi sahabat Allah atau sahabat dunia? Ya. Kalau saudara Kristen tapi sahabat dunia, dengarkan apa yang saya katakan. Saudara belum terima damai sejahtera dari Tuhan Allah. Meskipun kau di gereja, meskipun kau ikut PMK, meskipun kau ada di GPAA, meskipun kau ada di SCT, tapi kalau kau masih bersahabat dengan dunia, dengar baik, kau belum berdamai dengan Tuhan Allah. Dan kamu butuh Kristus hari ini. Amin. Amin. Bagaimana kita bersahabat dengan dunia? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, persahabatan dengan dunia itu lebih tepatnya kita masih mau suka hidup keduniawian. Kita masih suka hidup dengan cara-cara dunia. Yang sebenarnya, kalau orang sudah terima Kristus, Anda boleh hidup dengan cara dunia lagi. Tapi kita masih pakai cara-cara dunia, itu tanda sebenarnya kita belum terima Kristus. Saudara, Roma 12 ayat 2. Perhatikan ayat ini. Kitab Roma 12 ayat yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Kalau kamu sudah diperdamaikan dengan dunia, seharusnya kita semua tahu, kita tidak boleh serupa lagi dengan dunia. Saudara, kita mesti berubah. Karena pekerjaan damai sejahtera Allah itu dalam ketumpung hidup. Karena pekerjaan damai sejahtera yang tadi saya katakan nilainya tak tertandingi. Yang bukan soal makan, minum, berdamai. Ini karena kerajaan Allah. Saudara, ini bicara tentang kuasa yang berkualitas. Yang berkualitas melahirkan pasti yang berkualitas. Tidak ada yang berkualitas melahirkan yang tidak berkualitas. Jadi kalau kerajaan Allah itu produknya, kerajaan Allah itu adalah pabrik yang menghasilkan, maka damai sejahtera itu buah dari kerajaan Allah. Maka sekali lagi, itu kualitasnya tinggi dan tak tertandingi. Makanya saudara, orang kalau hidup dalam damai sejahtera Allah itu pasti dia tidak mungkin jadi sahabat dunia. Dia pasti jadi sahabat Allah. Kalau orang jadi sahabat Allah, masa tidak ada kekeluargaan? Orang saudaraku menjadi sahabat Allah, masa kok tidak bertumbuh? Tidak mungkin. Orang kalau menjadi sahabat Allah, mana mungkin dia tidak berkreasi? Tuhan akan memberikan ide-ide cemerlang. Tuhan akan melakukan banyak hal. Sehingga kita tidak akan seperti katak di bawah tempurung.
Tapi kita akan mempunyai banyak sekali hal-hal inovasi yang kita akan kerjakan. Anak-anak muda, itu kalau kita terima damai sejahtera dari Allah. Tanpa damai sejahtera dari Allah, kita hanya akan berkreasi bagi dunia. Kita akan hanya berinovasi bagi dunia. Kita akan pintar untuk segala sesuatu yang ada dalam dunia. Tapi kita tidak pintar untuk segala sesuatu yang sifatnya adalah hal-hal kerajaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini pesan yang kita tidak boleh lupakan. Tema menarik yang saudara angkat ini. Harus saudara dan saya ingat, ini momen Natal ini penting buat kita semua untuk berdamai dengan Allah. Ya. Damai dengan Allah menjadi kunci utama untuk saudara dan saya melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Tanpa perdamaian dengan Allah tidak akan pernah bisa. Ya. Kalau tanpa kita berdamai dengan Allah tidak akan pernah bisa. Dan saya ulang, tidak ada yang bisa kasih damai kita dengan Tuhan Allah kecuali hanya Yesus Kristus Tuhan. Dia yang telah datang ke dalam dunia ini. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Adakah orang yang punya damai? Saudara yang terkasih masih hidup tidak menyenangkan Tuhan? Tidak ada jawaban. Jadi kalau masih ada anak-anak Tuhan, ya, anak-anak muda yang hidupnya sekali lagi keluar jalur kebenaran, pacarannya tidak jelas, ya, saudaraku apalagi, ya, masih suka dengan hal-hal gelap. Ini nih, saudara, dia sebenarnya belum mengalami perdamaian dengan Tuhan Allah. Saya temukan banyak yang begitu. Katanya ada di PMK. Tapi gaya pacarannya itu kayak ada di PMO. Saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Persekutuan mahasiswa Kristen kan. Harusnya itu. Saudara. Tapi ada banyak orang Kristen tidak menerapkan kekristenannya. Saudara. Gaya hidupnya masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Siapa yang bisa rubah orang-orang begini? Tidak ada bisa. Kok dia ada musuh dengan Tuhan Allah? Nah? Pendeta? Tidak bisa. Saudaraku, siapapun, dia bapak, dia mama, tidak akan pernah bisa. Apalagi dia kawan. Toh, akan pernah bisa. Yang satu ini saja, kecuali Yesus Kristus. Saudaraku, dia terima di dalam hatinya. Ya. Kalau tidak terima Yesus Kristus dalam hatinya, tidak akan pernah bisa. Ada yang di kos itu larang. Kos wanita dilarang pria masuk ke kos ini. Ya sudah. Tapi dia telepon di mbak mama di kampung. Mbak Pabet pindah kos. Ini kos nih ke Karmana kok. Itu kos tuh bagus tuh supaya jaga dia sampai selesai wisuda. Ya saudara. Tidak ada laki-laki yang berani masuk. Tapi dia sendiri yang mau. Ya kenapa? Ya karena memang dia pun kehidupan duniawi itu masih melekat. Di kampus dapat dengar kawan non cerita bilang, tadi malam nih kotong baca cerita sampai pagi. Lu tahu kok sonde. Siapa-siapa sah? Lu tahu tuh ada Anton, ada Joko, ada semua. Lu baik. Lu pun kos laki dong bisa masuk. Makanya kos tuh jangan yang di anak-anak alim, ya saudara. Nah, ini karena suntik dari setan toh. Maka dia pulang dia otak mulai bermain. Aduh lebih baik kasih tau mama kok gak beta pindah kos ini kos. Biar alasan apa ya semua mama bisa kabulkan ini beta pun permintaan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Anda luar biasa karena Tuhan tempatkan Anda berbeda dengan itu yang tadi itu anak setan tuh. Jadi ya iko-iko, seharusnya kita bersyukur dengan kita pun kehidupan yang berbeda. Tapi ada anak Tuhan tidak mau. Dapat lihat kawan yang minta maaf saya pakai ini kata, bagatal dia mau iko-iko bagatal. Saudara, jaiko. Kita ini kan beda, anak Tuhan. Kita ini sudah dengan Tuhan Allah. Ciri orang punya damai sejahtera itu bukan yang happy-happy. Itu bukan. Kalau dia happy-happy tapi dia musuh dengan Allah, bikin apa? Saudara. Ciri orang yang mempunyai damai sejahtera itu
bukan yang wow begitu, bukan. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kau berdamai dengan Tuhan Allah? Tidak ada setan yang membawa kebahagiaan, tidak ada. Kalau ada setan yang membawa kebahagiaan, itu kebahagiaan palsu. Kalau ada setan yang membawa sukacita, itu sukacita palsu. Kalau ada setan yang membawa saudara melihat sesuatu yang kelihatannya enak, senang, itu saya ulang lagi, itu cuman palsu. Karena Alkitab sudah omong, setan tidak pernah datang untuk kasih kehidupan. Setan datang untuk mencuri dan membinasakan. Lihat ini ayat, Yohanes 10, ayat 10. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan kena tipu setan. Anda kadang-kadang kebahagiaan semua Anda pikir itu kebahagiaan asli, padahal itu bukan, itu kebahagiaan palsu. Lihat ini, Yohanes 10 ayat 10. 1, 2, 3. Yesus sedang kontraskan dia pun diri dengan pencuri. Pencuri ini tidak lain adalah kata atau kalimat simbol yang melambangkan tentang setan itu, iblis. Iblis itu setan, itu pencuri. Dia datang saja bunuh binasa. Bunuh binasa. Tidak ada bilang setan datang kasih berkat. Omong kosong, putar balik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya selalu bilang, kalau tuh dia kasih berkat, berkat palsu. Kalau dia kasih kesenangan, kesenangan palsu. Ujung-ujung nanti lu menderita. Ujung-ujung menyesal, ujung-ujung nanti potong kecewa, ujung-ujung nanti potong airnya bilang, waduh kenapa beta jadi begini. Itu sudah terlambat. Itu cara kerja setan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara pergi ke Oeba, ada tempat pemotongan daging. Saudara, ya. Kalau babi itu mau dipotong, saudara, dipaksa ditarik dengan cara kasar, itu babi akan merontak setengah mati. Ya. Tapi cara untuk bawa babi itu ke tempat pemotongan sederhana. Cukup lupa makanan sedikit-sedikit. Dia jalan datang terus. Sampai di sini langsung horo dia, ikat dia, horo dia. Tapi caranya kasih makan, jangan hela begini. Kalau hela begini, potong batarik. Dia batarik begini, potong batarik. Pokoknya batarik rame. Tapi cukup sederhana. Buang makanan sedikit-sedikit. Nanti dia datang sendiri. Seperti itu. Saudara, saya dan saudara ini bukan babi. Ingat, setan tuh kadang-kadang kasih buah-buah makanan kecil-kecil. Tapi dia bawa kita ke tempat pembantaian. Dia bawa kita kepada kebinasaan. Tapi ada banyak anak Tuhan minta maaf. Sama kayak babi. Maju terus. Lu papak terus. Maju. Tidak ada tunggu lu di muka. Saudara, jangan. Anak Tuhan, dengar. Tuhan sudah korbankan dirinya untuk perdamaian kita dengan dia. Ya. Sudah dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya kita tidak lagi jadi musuh Allah. Ini pesan, ini saya ingin ulang-ulang. Supaya semua sadar di ini momen Natal nih saudara. Ya. Momen Natal ini momen penting untuk menyadari diri kita. Tapi saya ulang, ini banyak orang Kristen belum sadari ini. Kenapa? Ada banyak orang Kristen perayaan Natal itu perayaan yang justru pesta pora. Ini kan perayaan setan. Bukan perdamaian dengan Allah, justru jadi bikin setan. Tanggal 25 lihat. 24 sudah mulai. 24 kan separuh sufoi di kuburan toh. Saudara, mulai dibakar lilin, mulai songgo-songgo yang tidak jelas di kuburan sana, ya. Padahal Natal itu bicara perdamaian dan Allah. Setan tipu mereka dengan makanan-makanan kecil. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingat ini tanggal 24. Besok tanggal 25 nih. Harus ini kau tahu di pasar Oeba kau beli rampe dulu. Mulai menuju di pasar Oeba beli rampe 35.000. Ya saudara.
Kan itu rampe hanya nanti dijual di tanggal 24 pagi. Sekarang bosan cari di pasar sandapa. Nanti tanggal 24 cek. Besok ngomong nih pasti ada nah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lilin ini juga nanti laku ini. Mulai tanggal 24. Sekarang ini kan masa satu yang beli. Nanti 24 tuh kios-kios hampir kehabisan lilin. Karena semua tiba-tiba mendadak foe bakar lilin di kuburan. Padahal setan sedang tipu orang-orang ini untuk tidak fokus pada perdamaian dengan Allah, tapi justru jadi musuh Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dulu gereja tempat saya layani itu, kan kita dapat tanah tuh di dalam ada kuburan memang. Saudara. Kotong susah sekali kalau ibadat tanggal 24. Kadang-kadang saya pikir jemaat baru, padahal datang nih bukan mau masuk gereja, di samping kok sirap rantai. Ya sudah, bukan nanti ribut di situ, saudara. Berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saudara. Saya bilang sama jemaat, usaha karena ini kuburan 7 biji ini angka buang dari sini. Gali keluar. Saudara yang terkasih dalam, mengganggu kita tiap tahun. Mau ibadat tidak bisa hanya dengan orang-orang yang datang itu. Yang foe di tanggal 24. Bukan salah di kuburan untuk saudaraku siram rampe. Mengingat orang yang mencintai kita sudah meninggal. Itu tidak salah. Tapi kenapa kok tanggal 24? Hari-hari lain tidak? Itu saya tanya. Tolong jawab saya. Kenapa tanggal 24? Hari-hari lain lu pi mana? Lu mau juga pi? Salam mama. Besok Natal Itu mampu tidak jawab. Tidak ada kaitan Natal dengan pi kuburan itu tidak ada kaitan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak ada kaitan. Tapi saya ulang, inilah cara kerja setan yang bikin kita tetap duniawi. Itu bersama pi kuburan. Tanggal 25 foil lebih lagi. Saudara. Anak-anak muda jumlahnya masih. Dong mulai kumpul dengan kawan-kawan cari moke, cari sopi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan dulu bilang, mari kita rayakan Natal bersama. Hai, kau lihat Natal di mana? Di Bethlehem kah? Yang gembala-gembala ada minum moke dengan sopi? Atau orang Majus waktu datang dari timur, dong ada singgah di Flores, kau beli moke? Maka sampailah ketiga orang Majus itu, mereka keliling Pulau Flores, di antaranya Manggarai, Ende, Larantuka dan sekitarnya. Lalu tidak lupa mereka membeli sebotol moke, dan dalam perjalanan mereka sambil melihat bintang di timur, mereka minum satu sloki. Maka tersesatlah mereka, dan bukan sampai ke Bethlehem, tapi sampai ke neraka. Itu pasti. Aneh seorang orang Kristen. Ini heran. Ya. Kamu pikir perayaan Natal ini perayaan model-model kayak begitu? Natal ini bicara hal sakral loh. Natal ini bicara soal Tuhan Allah datang ke dunia. Itu Natal. Tapi orang bikin Natal ini macam keibadah. Apa perayaan-perayaan penyembahan berhala. Itu belum damai dengan Tuhan Allah. Ya, belum damai dengan Tuhan Allah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya susah sekali kita berkreasi, mau bertumbuh, susah. Aku model-model begini, ini mau berkreasi apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, susah. Mau bertumbuh bagaimana orang-orang seperti begitu? Makanya malam ini saya pesan buat saudara semua yang hadir, ingat, janganlah bikin-bikin begitu. Cukup yang pantas-pantas sajalah. Coca-Cola, Sprite, itu barang biasa. Ya, sudah. Tapi jangan terlalu foe. Karena bisa mahkumat. Ya, penyakit lain bisa muncul tiba-tiba. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya juga kadang-kadang mulai foe di bulan Desember tuh. Saya kan suka makan kue basah tuh, kue tar tuh, kue apa segala macam. Ya, sudah. Nah itu kadang-kadang makan lewat. Akhirnya bisul dong keluar di mana-mana. Ya, sudah. Nah itu.
Katanya musab hati dan makanan. Ma itu sana dosa, apa itu bisa bahaya. Ya. Saudara bayangkan kalau bisul keluar minta maaf di 2 kateak, dua-dua. Khotbah begini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kok begini? Kok ya kateak dong bangka semua. Jadi ingatlah baik-baik, saudara. Kalau Tuhan kasih kita kehidupan damai sejahtera, ingat, Tuhan terima kasih. Ini momen tanggal 25 nanti, ini momen Natal, ingatkan dulu beta ini musuh Allah. Dulu beta ini betul-betul keji, najis, dosa kotor, hina di hadapan Allah. Ya, beta jauh dari Tuhan, beta hidup gelap. Tapi bersyukur Yesus datang untuk bawa beta keluar dari kegelapan itu. Yesus memperdamaikan beta dengan Allah yang tadinya beta musuhi. Sekarang beta jadi sahabat Allah. Dan biarlah hidup ini beta pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, damai apakah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam Natal? Yang kedua, dia memberikan damai di hati kita. Saudara, sudah Tuhan aman, sekarang di hati kita mesti ada damai. Saudara lihat kasus bunuh diri itu karena tidak ada damai di dalam hati. Orang kalau tidak ada damai di dalam hati, bunuh diri, narkoba, free sex. Saudara yang terkasih, itu karena damai di hati tidak ada. Kalau damai di hati tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu masalah datang, kita pun pikiran kacau balau. Kalau damai di hati tidak ada, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, situasi-situasi yang kita hadapi, kadang-kadang kita bilang ini jalan buntu. Kita sudah tidak menemukan jalan keluar lagi, sehingga kita bisa ambil langkah-langkah yang salah dalam hidup ini. Tuhan tahu, saudara dan saya, kita tidak mungkin bisa menciptakan damai dari dalam hati kita. Saudara, dia datang untuk memberikan damai di hati saudara dan saya. Lihat ayat ini, Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 7. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan, saudara lihat itu, Tuhan kasih kita damai di hati. Dia sudah perdamaikan kita dengan Allah. Sekarang dia beri damai itu tinggal di dalam hati saudara. Lihat ini ayat lagi. Yohanes 14 ayat 27. Ayat terkenal nih. Yohanes 14 ayat 27. Ya. Damai sejahtera yang diberikan kepada kita nih. Mari kita lihat. 14. Bukan Yosua. Yoh. Kalau Yos itu Yosua. Yoh. Yohanes. Yohanes 14, 27. Tambah 1 kakak. Itu 4. Ya, 1, 2, 3. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Karena di dalam hati saudara Tuhan kasih damai yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Di dalam hati saudara Allah memberikan damai yang melampaui, Paulus katakan, akal dan pikiranmu. Di dalam hati saudara dan saya ada damai yang tidak seperti yang diberikan dunia kepada kita. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Ada lagu dunia yang mengatakan, makan tak makan, asal kumpul. Orang dunia saya bisa omong begitu, makan tak makan, asal kumpul. Apalagi kotong yang ada damai sejahtera ini, saudara, yang melampaui akal dan pikiran. Apa yang bisa membuat saudara dan saya tidak melakukan segala sesuatu untuk Tuhan? Apa yang membuat kita berhenti berkreasi? Apa yang membuat kita sehingga kita tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan? Saudara terkasih dalam Tuhan, kok kita ada damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran? Coba saudara lihat samping kiri kanan. Lihat dia. Lalu tanya dia, lu ada masalah Kusandri?
Kalau dia jawab tidak ada masalah, bilang sama dia, dari lupu muka sasu masalah. Ya, saudara. Kita ini semua ada masalah. Siapa yang tidak ada masalah di ini dunia, saudara? 1 minggu yang lalu saya khotbah. Selesai khotbah, saudara terkasih dalam Tuhan, seorang anak Tuhan bilang sama saya begini, Pak Pendeta, saya pikir hanya kami saja yang ada masalah. Ternyata Bapak juga ada masalah. Saya dalam hati, lu pikir saya tinggal di planet Mars? Ya. Atau saya tinggal di mana? Saya di planet bumi juga. Kalau ada di planet bumi, kamu menghadapi masalah, saya juga menghadapi masalah. Saudara terkasih, tidak ada manusia yang tidak menghadapi masalah. Tapi satu keuntungan kita, meskipun ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan, ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tapi Allah sudah memberikan damai sejahtera di dalam hati kita yang melampaui dari apa yang dapat kita pikirkan. Allah sudah memberikan damai sejahtera di dalam hati kita yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Itulah yang menjadi kekuatan buat saudara dan saya menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan. Kita tidak gantung diri, kita tidak bunuh diri, kita tidak lari dari Tuhan, kita tidak tinggalkan Tuhan, karena ada damai sejahtera Allah yang Allah sudah berikan kepada saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang beda. Makanya orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah terima damai sejahtera dari Allah, waktu hadapi masalah dia tidak akan bilang, aku mau bunuh diri. Tidak ada. Saudara, tidak ada. Tidak ada itu. Saudara, tidak ada anak-anak Tuhan yang terima damai sejahtera dari Allah, lalu tiba-tiba dia pergi ke jembatan Liliba dan dia berkata, Tuhan, ini memang tanggal 25, tapi apa boleh dikata, aku tidak sanggup lagi. Nah, tidak ada. Saudara, tidak ada. Masalah ada, tantangan ada, tapi orang-orang yang terima damai sejahtera akan maju terus bersama dengan Tuhan untuk melihat kemenangan, lepas kemenangan. Kalau Allah tidak memberikan karunia pengecut kepada kita, tapi dia memberikan mental pemenang buat saudara dan saya untuk mengalahkan setiap persoalan, untuk melewati setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sekalian. Amin. Tidak ada yang putus pacar lalu bilang, aku tidak mau menikah lagi karena memang laki-laki semua sama. Tidak ada. Tidak. Loh iya, saya ketemu banyak orang jomblo terpaksa. Jomblo terpaksa karena pernah disakiti. Bayangkan, kami pacaran bukan sedikit waktu, 14 tahun Pak. Kami bersama-sama, baik susah dan duka, kami sudah bersama-sama. Tapi tiba-tiba ternyata beta jaga orang pujodoh. Tidak usah kecewa. Satu laki-laki mengecewakan Anda, ada 10 laki-laki yang antri untuk Anda. Damai sejahtera Allah tidak boleh berkurang dari hidupmu. Amin. Para pria dengar baik-baik, jangan bilang aku bunuh diri karena dia memang satu-satunya, tidak ada wanita lain. Tidak ada, masih ada 10 wanita lain yang sedang antri. Tinggal engkau pilih saja salah satu di antaranya. Damai sejahtera ada di dalam hatimu. Amin. Tepuk tangan yang terbaik. Yang putus cinta saja, yang tidak jangan. Berarti semua putus cinta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya hidup ini sukacita saja. Ngapain dibikin berat? Ya. Ada orang sampai stres tidak mau makan 3 hari 3 malam. Itu kau tidak dapat damai sejahtera dari Tuhan Allah. Kalau saudara ada damai sejahtera dari Tuhan Allah, ini hari dia kas putus lu langsung pergi makan di restoran hiu di Oibufu sana tuh, ya. Atau di Waroeng. Ya. Benikmati hidup dulu, lalu beta status naik. Sukacita dan happy, dia pasti tambah sesak. Lah iya toh. Tapi kalau status Anda kalimatnya,
hanya hembusan napas saja. Itu dia akan lihat lu pusat, dia bilang, lu rasa, lu pikir lu bisa dan tanpa beta. Itu dia makan puji tambah. Ya. Anak-anak Tuhan ada damai sejahtera. Ada amin? Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Kegagalan itu barang biasa. Ya saudara, yang tidak biasa itu adalah orang yang tinggal di dalam kegagalan. Kegagalan itu barang biasa. Tetapi tidak biasa kalau saudara tinggal di dalam kegagalan. Semua orang pernah mengalami kegagalan. Tapi kegagalan itu batu loncatan untuk melihat kesuksesan. Kegagalan itu batu loncatan untuk melakukan yang lebih baik di depan. Kegagalan hari ini adalah pelajaran untuk masa yang akan datang. Itu kegagalan. Amin. Saudara jangan lihat kegagalan sebagai sesuatu yang membuat saudara, aku mati, aku berhenti, aku putus asa, aku selesai. Bukan itu. Itu bukan orang yang memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau tanya, 12 murid Tuhan Yesus siapa yang tidak gagal? Siapa yang tidak gagal? Tidak ada. Bukan hanya Yudas saja yang gagal. Semuanya tidak gagal. Semuanya gagal. Bukan hanya Yudas yang gagal. Semuanya gagal. Hanya persoalannya Yudas tinggal di dalam kegagalan. Petrus, waktu dia gagal, dia bangkit kembali. Saudara. Yohanes. Siapa lagi? Saudara. Thomas. Andreas. Bartolomeus. Semua bangkit kembali. Hanya Yudas yang tinggal di dalam kegagalan. Makanya dia akhiri hidupnya dengan gantung diri. Hidup ini saudara terkasih dalam Tuhan. Semua orang pernah mengalami kegagalan. Tapi kalau ada damai sejahtera dalam hidup saudara, Anda akan berbeda. Tidak seperti orang-orang dunia. Milikilah damai sejahtera itu. Ada amin? Amin. Jadi saya ulang. Perayaan Natal ini membawa damai buat kita. Yang pertama, kita dengan Allah. Yang kedua, di dalam hati kita. Tuhan kasih kita damai. Yang terakhir, yang ketiga. Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kita sekalian adalah damai dengan sesama. Lukas 10 ayat 5 dan ayat 6. Mari kita lihat ayat ini. Lukas pasal 10 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Lukas 10 ayat 5 ayat 6. 1, 2, 3. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Lalu ayat 6, saudara, 1, 2, 3. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepada. Kita diminta untuk berdamai dengan semua orang. Momen Natal adalah bukan hanya sekedar momen perdamaian antara Tuhan dengan kita, antara kita dengan Tuhan, atau damai di dalam hati kita. Tapi saudara, Natal berbicara tentang membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Membawa damai bagi orang lain. Membawa damai bagi sesama. Membawa damai di tengah keluarga. Membawa damai di kampus. Membawa damai di lingkungan. Membawa damai bagi teman-teman. Baik yang satu agama, beda agama, kita bawa damai buat semua orang. Karena kita sudah terima damai dari Allah. Dan damai dari Allah itu harus diwujud nyatakan. Itu ayat jelas tadi itu. Nyatakanlah damai sejahtera itu kepada orang lain. Makanya kita semua selalu bilang Shalom, Shalom, Shalom. Bahkan orang Alor itu lebih kental Shalomnya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Kami orang Alor tuh Shalom di mana-mana. Saudara, bahkan waktu mau bakalai juga kami Shalom duluan. Saudara. Itu Shalom yang hanya lata. Kalau hanya lata, maka saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa wujud nyatakan itu dalam hidup kita. Shalom yang sesungguhnya itu harus dipraktekkan. Shalom yang sesungguhnya itu adalah kita harus wujud nyatakan di dalam hidup kita. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Kalau ada shalom di dalam hidup saudara, saudara tidak akan memiliki yang namanya kebencian, dendam, sakit hati, iri hati.
Saudara, kepahitan itu tidak akan ada dalam hidup kita. Karena kita ada damai sejahtera dari Allah. Kita harus bagikan damai itu kepada orang lain. Bagaimana saudara dan saya kita bisa bagikan damai kepada orang lain kalau ada kebencian di dalam hati? Kalau ada kejahatan yang kita simpan di dalam hati, kalau ada kesalahan yang kita taruh di dalam hati kita. Saya mau sedikit bicara soal lagu yang tadi saudara nyanyikan. Lagu itu apa? Mengampuni yang bersalah kepada kami. Coba kakak tampilkan depung kata-kata. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kurang setuju dan ini kata-kata separuh. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Mantap. Lalu, ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Mantap. Lalu, yang berikutnya, ampuni bila kami kemana? Ampuni bila kami tidak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Saudara tidak boleh tidak mampu mengampuni. Harus mampu. Harus mampu. Karena doa Bapa kami jelas. Ayat ini bilang, Yohanes 6 ayat 12. Tampil, saudara. Jadi saudara jangan bilang, saya tidak mampu mengampuni dia Bapa. Dia terlalu Bapa. Tidak bisa. Mus ampuni. Dan Matius 6 kakak, Yohanes, terus kakak ini senang Yohanes. Matius kakak, Tius. Nah, Matius 6 ayat 12. Ayat 12 sama-sama kita baca. 1 2 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga. Tidak ada kalimat kami tidak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, tapi Tuhan ampuni kami. Tidak bisa. Lu tidak ampuni orang, lu pun dosa tidak diampuni. Tidak bisa. Jadi saudara harus mengampuni orang. Tidak bisa tidak. Harus, itu wajib. Jadi jangan pakai alasan. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni. Tidak boleh. Harus mampu Ya saudara. Lu jangan doa belas kasihan, bilang saya tidak mampu tapi Tuhan ampuni saya. Tidak bisa. Tuhan mesti bilang, lu ampuni. Bahkan Matius 5 dia bilang, kalau lu mau persembahan datang tapi masih ada hati sakit dari orang lain, kasih tinggal lu persembahan. Tidak ada bilang di situ bilang, ampuni kami tidak mampu Tuhan. Tidak bisa. Kasih tinggal pulang. Diberes. Itu tahu kita ngomong. Jadi mengampuni itu wajib. Mengampuni itu bukan pilihan. Mengampuni itu saudara bukan opsi. Sehingga saya boleh mengampuni, saya tidak boleh mengampuni, saya tidak mampu mengampuni. Tidak bisa. Harus. Karena Tuhan mengampuni kita lebih dulu, maka kita harus mengampuni orang terlebih dahulu. Amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Lihat samping kiri kanan, tatap matanya. Bilang, beta sering salah dan lu tapi minta ampun minta ampun saudara. Ampuni beta. Jangan lu bilang beson mampu lalu muka sampai semua. Jangan. Saudara, ada orang suka bilang begitu, saya tidak mampu Bapak, saya masih manusia Bapak, saya tidak mampu. Terlalu Bapak, terlalu sakit Bapak. Tidak bisa, harus mengampuni. Karena kita bawa damai untuk orang lain. Amin. Jadi saya ulang, Natal bicara tentang damai dengan sesama. Jangan hanya bulan Desember. Saudara. Kan bulan Desember ini kita nanti mulai berjalan bersalaman. Aduh Tuhan beta 1 tahun sampai omong den dia. Saudara. Akhirnya minta maaf. Kawan be minta maaf. 1 tahun ini beta sampai omong den lu beta ada salah aja be minta maaf. Bagus. Tapi Januari lu jangan kumat ulang. Ya saudara. Ada orang Desember damai. Januari masalah ulang lagi. Nanti dia tunggu Desember lagi baru dia damai lagi. Habis itu Januari dia kumat ulang lagi. Ini orang tidak punya damai dari Tuhan Allah. Kalau orang punya damai dengan Tuhan Allah, momen Desember itu cuma pengingat. Tapi damai itu sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Dan wajib kita berikan kepada semua orang yang bersalah kepada kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya.
Tiga, damai sejahtera ini menolong kita semua. Seperti tema yang kita perhatikan malam hari ini. Membuat kita akan menjadi keluarga yang terus berkreasi dan bertumbuh untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, Natal punya kekuatan ada di damai sejahtera itu. Ya, Natal punya kekuatan ada di damai sejahtera itu. Yang telah membuat saudara dan saya yang tadinya musuh sekarang jadi sahabat. Yang membuat saudara dan saya tadinya gelisah, gentar, takut, cemas. Tapi lewat damai dalam hati kita mampu melewati semuanya. Kita mampu hadapi semuanya. Dan yang ketiga, saudaraku, kita seringkali menyimpan kesalahan orang lain. Kita dendam, kita benci, kita amarah. Saudara, kita tidak membawa damai, kita bawa permusuhan. Tapi sekali lagi, damai sejahtera diberikan kepada kita. Supaya di mana kita berada, shalom Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersyukur buat firman Tuhan.